satu hal. What is Pancasila actually? Kalau saya translasikan, apa itu sebetulnya? Disitulah kemudian saya merasa bahwa kalau kita ingin bicara betul tentang Pancasila, maka yang harus pertama kali saya coba pahami adalah sebenarnya apa yang melatar belakangi kok Pancasila itu ada at the first time. Bagaimana Bung Karno itu di dalam perjalanan sejarah dia merenung. Sejujurnya itu bukan topik yang banyak dibicarakan di lingkunganku sih. Dibilang tertarik lebih ke jarang dibahas gitu. Oke, kalau ditanya anak muda soal Pancasila masih ngerti nggak sih? Apakah sebetulnya pemahaman anak muda terhadap Pancasila itu terbatas tekstual saja, atau anak muda itu sudah sepenuhnya memahami bahwa Pancasila ini adalah landasan hidup kita dalam bernegara? Bagi saya jawabannya adalah tentu sebetulnya anak muda memiliki peran besar untuk memahami, membumikan, dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Mereka adalah calon generasi penerus bangsa gitu ya. Mereka akan memegang jabatan-jabatan strategis baik di pemerintahan maupun swasta, dan oleh karenanya mereka sebetulnya punya peran besar. Mereka harus mengetahui apa itu Pancasila, mereka harus mendekatkan diri mereka dengan Pancasila, serta kemudian mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu caranya seperti apa? Mereka bisa lakukan dengan berkontribusi positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, terhadap lingkungan sekitar, dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Mereka misalnya bisa mengajak dan membentuk satu komunitas untuk misalnya mereka berprestasi di dunia pendidikan, saling mengajarkan ilmu dan menyebarkan ilmu kepada sesama. Itu merupakan bibit-bibit Pancasila muda yang kemudian nanti akan mendukung Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Dalam banyak hal kan metode pendidikan kita memang masih lebih bertumpu pada metode hafalan. Jadi dalam hal aplikasi masih lemah gitu ya. Dan itu memang terkait dengan tema ini penting kita dengar lah dari mereka sendiri, bagaimana sih sebenarnya mereka mempersepsikan ideologi Pancasila, bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dari awal metode belajar kita lebih banyak pandai menghafal, lemah di penerapan. Karena saya melihat situasi kondisi NKRI dan Pancasila serta wawasan kebangsaan daripada waktu ini agak mengalami berubah ya, atau agak sedikit tidak menyenangkan. Dari situ saya berangkat, generasi muda kita, Gen Z, Gen milenial maupun di bawahnya lagi yang muda-muda ini, mereka rata-rata tidak begitu hafal dengan namanya Pancasila, apa itu wawasan kebangsaan ya. Nah ini kan mengkhawatirkan, ditambah situasi politik dan ekonomi saat ini tidak baik-baik saja. Nah, alasan itulah saya dengan teman-teman dari alumni UI Garda Pancasila membuat talk show ini untuk kita saling bertukar informasi dan pikiran dan ingin melihat pandangan Gen Z atau Gen milenial yang di bawah kita ya. Saat ini juga ingin mengajak kita sejenak merenungkan kondisi bangsa kita yang terus terang sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang kehilangan teladanan. Jadi maunya sih kita semua bisa menjadi teladan. Nah, menyikapi persoalan bangsa saat ini, yang paling menyedihkan buat teman-teman dari diskusi sama teman-teman LGP adalah KKN, khususnya kolusinya yang sudah menurut kita membahayakan. Mafia di mana-mana, mau masuk sekolah negeri aja juga harus bayar. Jadi anak-anak yang harusnya bisa sekolah di SD, SMP, SMA tidak bisa sekolah di sekolah negeri dan harus memilih sekolah swasta yang berbayar mahal. Gelombang PHK di mana-mana, kita dengar jutaan orang di PHK.